Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Faris. Gua Fedrian. Dan hari ini kita akan mereview film The Oddity. Film terhoror horor. kalau gue lihat di posternya. Film horor harus kayak gini katanya. Itu mah kayak tulisan-tulisan di DVD bajakan anjir yang ada Oh iya. bintang 5 bintang 5-nya. Tapi ini filmnya Oddity dari Irlandia, Bet ya? Irlandia. Tapi menurut lu gimana, Fet? Langsungnya dah. Yang Satu singkat. kata langsung gue mediocre sebenarnya sih. Cuma gimana ya? Gue mixed feeling sih sebenarnya nonton film ini. Why? Di satu sisi gue suka gitu sama jump scare-nya gitu ya. Cara dia nge-build jump scare-nya menurut gue bikin perasaan uneasy gitu loh. Iya. Jadi nggak nyaman gitu ya. Cuma bagi gue ceritanya kurang greget gitu kali ya. Terus juga kayak banyak keputusan yang nggak masuk akal gitu. Gue setuju sih, secara cerita menurut gue biasa banget dah. Mereka pengen mencoba plot twist juga kan ya. Cuma plot twistnya menurut gue udah lu bisa lihat dari jauh, Udah bisa bro. lihat, bener. Kayak dari berapa menit film ya, mungkin 40 menit kayaknya lu udah bisa tahu gitu Iya. apa yang terjadi dengan film ini gitu. Dan menurut gue secara looks mirip kayak film-film indie gitu deh. Oh. Film short film gitu. Iya. Ya kan, dari lightingnya gitu. Tapi segala macam. fun fact Chris, itu tuh ada short filmnya tentang salah satu karakter yang namanya Olin tadi. Kalau kalian udah nonton. Jadi kalau katanya kalau lu mau nonton short film tersebut, How Olin apa begitu ya? Nanti katanya bisa dapat background lebih tentang si Olin. Yang di short film ceritain Olin, karakter Olin. Ha-ha. Di film ini Olin ada cameo lah ya. Sebenarnya ceritanya simple sih, tentang salah satu wanita, istrinya dari psikiatris ya, dia jatuhnya ya, dokter itu si Ted, istrinya dia dibunuh lah Iya. di rumahnya. Si suaminya lagi kerja di rumah sakit, jadi ada yang bunuh, ada intruder itu masuk ke rumahnya terus dibunuh. Nah tiba-tiba si saudari kembarnya namanya Darcy, dia ternyata cenayang, bro. Iya, betul. Ya kan, terus mirip Warren, koleksi benda antik yang terkutuk. Malah gue ngelihat salah satu tuh ada boneka monyet yang itu ada ya? gue nggak tahu sama persis apa enggak sih. Cuma di salah satu film kan ada. Itu Easter egg sih kayak Kali ya. Itu dia cenayang gitu, dia menggunakan kekuatannya untuk mencari tahu siapa yang membunuh si istrinya gitu. Ya, kalian sudah bisa menebak lah pasti bakal ada plot twist yang sebenarnya ingin disampaikan. Betul. Tapi menurut gua biasa aja plot twistnya. Iya, Tebak banget. gimana ya? Gue berusaha nggak percaya gitu, Riz. Kayak masa sih segampang ini gue Karena dikasih plot twist kita gitu. setiap nonton film horor atau film plot twist pasti kan kita punya cerita sendiri kan di otak kita yang mengkoneksikan. Gue nggak mau tuh cerita yang ada di otak gue terjadi di film ini karena itu terlalu simpel aja. Iya, kayak masa sih gitu. Malah terjadi. Kemarin gue udah gini loh, Fet, kayak wah jangan pas di reveal nih, wah semoga nanti ada plot twist lagi. Ternyata bukan dia gitu, orang lain di twist lagi, tapi ternyata enggak. Ternyata lurus aja gitu ceritanya. Tapi film ini lumayan punya feeling yang sama menurut gue dari segi atmosfer yang nggak nyaman gitu, bro. Apalagi dengan keberadaan si patung kayu itu, anjir. Kita nggak tahu itu patung bisa ngapain gitu ya. Itu bagus sih. Dengan adanya si patung itu bener-bener gak nyaman, anjir. Setiap ganti angle, gue tuh takut, Fet. Setiap angle-nya ke dia, takutnya dia tuh berubah bentuk gitu loh. Karena kan kita udah dikasih lihat kan kayak dia tiba-tiba naik ke atas, mangap, anjir. Gue kayak takut apalagi yang akan dilakukan oleh si patung itu. Atau kalau dia ditaruh di salah satu sisi layar gitu ya, gue kayak gitu ya. kayak aware gitu, nih patung bakalan gerak nggak ya? Iya, itu sih, itu yang bikin filmnya worth it untuk ditonton menurut gue, salah satunya si patung itu sih. Iya. Itu bikin kita uneasy banget dah, kayak takut banget dia akan kemana gitu si patung itu. Tapi gue nggak suka ya dari cerita sama karakternya juga, motif pelakunya ya kurang ya. Motif pelakunya, iya bener, sampai diomongin kan sama si salah satu main karakternya kayak sebenarnya lu bisa ngelakuin keputusan ini dan selesai gitu. Gue nggak ngerti kenapa si pelakunya melakukan itu, gue masih nggak paham sih. Terlalu naif gitu keputusannya, kayak nggak, lu cuma pengen ini jadi lu harus melakukan ini, udah gitu doang. Cuma kalau dari segi horor gue suka banget, Fet. Horor bagus sih. Menurut gue nge-build-nya gimana ya? Jago kayak sih. Pelan banget gitu. Beneran gak nyaman lu nonton. Dan jago sih. Kayak banyak sebenarnya dia nanemin fake jumpscare gitu loh. Kayak kita dikasih lihat ke arah sini, tapi ternyata jumpscare bukan di situ, anjir. Ngebait gitu ya. Iya. Ternyata jumpscare di tempat lain, jadi bener-bener kita nggak ketebak banget. Iya, beberapa scene kayak nggak ketebak, bro. Jadi kalau dari segi horor sih gue suka banget sebenarnya film ini sih. Udah, menurut gue paling kurang sebenarnya memang cerita sih. Iya, cerita. Sama penyelesaian juga ya. Penyelesaian, benar. Penyelesaian gue masih nggak terlalu
nggak terlalu mengerti. Kayak di sebelumnya dikasih lihat kalau si entitas ini bisa membunuh seseorang, tapi di ending kok si orang ini tidak mati. Gue nggak ngerti sih. Bener, apalagi dia memperlihatkan cara ngebunuhnya gitu ya, buset, itu mah nggak mungkin. Dan anehnya gini, Vet, orang yang itu yang survive itu ujung-ujungnya mati. Maksudnya kenapa nggak dibunuh pas di situ aja gitu? Iya bener. Itu aneh sih menurut gue keputusannya. Cuma ya balik lagi sih, gue suka banget sama horornya, tapi dari segi cerita karakter biasa aja. Konsisten karakternya juga kurang, Riz. Ada. Iya, cuma ketika horornya masuk ke pertama kali keadaan yang mencekam, itu mantep banget bro. Banyak terornya gitu-gitu, terus jump scare-nya juga bagus-bagus. Jadi kayaknya kalau kalian pengen nonton, kalian harus expect tingginya ke horornya doang sih. Kalau dari segi cerita gue nggak bisa menjamin dah kalian suka, karena kalau kalian udah nonton film horor atau film-film yang punya plot yang lebih twist atau lebih menarik, ini akan terasa sangat kurang sih kalau dari segi itu. Betul, bener. Kalau dari gue nilai 7,5 lah per 10, Vet. Karena gue suka horor ya. Kalau dari lo? Gue 6,5 deh. Kalian langsung nontonnya di ODT. Seru sih kalau kalian yang suka untuk pengen nonton horor dan pengen ditakutin gitu. Pengen merasakan ketegangan di film ini, cocok banget. Cuma jangan berharap banyak lah sama plot sama karakternya menurut gue. Itu aja sih dari kita. Oke. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.